Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Chania Oktaviani dari kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber ajaran Islam. Apa itu sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman hidup, dasar untuk menjalin syariat Islam. Lalu, apa saja sumber ajaran Islam itu? Yang pertama ada Al-Quran, Sunnah atau hadis. Yang ketiga ada ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Definisi. Secara termologis, Al-Quran adalah berarti bacaan. Secara termologi, Al-Quran adalah syariat. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala atau mukjizat yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya. Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf diriwayatkan secara mutakhir dan membacanya ibadah, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran memiliki fungsi utama, memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama huda, petunjuk, bainat, penjelas, furqan, pembeda. Yang pertama huda, petunjuk. Artinya, Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar sebagaimanapun papan petunjuk arah yang dipasang di jalan-jalan. Misalnya, seseorang tidak mengetahui arah jalan tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti akan tersesat. Yang kedua, yaitu bainat, penjelas, memberikan penjelas tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bainat, Al-Quran harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi, manusia tidak boleh membuat aturan sendiri, sebab sistem aturan produk akal manusia sering hanya bersifat trial and error. Yang ketiga, yaitu furqan, pembeda. Pembeda antara hak yang batil, antara muslim dan luar muslim, antara nilai yang diyakini oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang kufur. Fungsi Al-Quran sebagai obat, syifa penyakit jiwa. Lalu fungsi Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, sebagai peringatan, dan sebagai pedoman hidup. Berdasarkan Quran surat 45-20. Cara dan tahapan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat datang menyerupai seorang laki-laki lalu membacakan wahyu sehingga Nabi hafal. Yang ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Yang terakhir, malaikat datang dalam wujud yang asli. Selanjutnya ada tahapan. Menurut para ulama klasik, Al-Quran sumber agama juga ajaran Islam. Islam pertama dan utama memuat firman-firman wahyu Allah sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul Allah dengan tahapan sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula di Mekah ke Madinah di Madiyah. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Yang pertama hukum itikadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu tauhid, ilmu usluhuddin atau ilmu kalam. Lalu ada hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam,
dan disebut hukum syara atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajari disebut ilmu fikih. Lalu selanjutnya ada hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan, baik sebagai hukum individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajari disebut ilmu akhlak atau tasyawuf. Lalu selanjutnya sumber ajaran Islam yang kedua yaitu al-hadis atau as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Kedudukan as-sunnah atau hadis. As-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Apabila as-sunnah atau hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslim akan mengalami kesulitan. Contohnya seperti melakukan sholat, ibadah haji, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Karena ayat Al-Quran dalam hal tersebut hanya berbicara secara global dan umum. Sedangkan yang menjelaskan secara rinci adalah as-sunnah atau hadis. Yang terakhir sumber ajaran Islam yaitu ijtihad. Definisi secara etimologis yaitu bersungguh-sungguh, termologis mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i, yang praktis amaliyah dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid yaitu orang yang melakukan ijtihad. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang sudah dijamakan, menguasai ilmu usul fikih, metodologi hukum Islam. Selanjutnya, mengetahui mustafisi syariah, maksud-maksud ditetapkan hukum Islam. Lalu mengetahui asbabun nuzul dan asbabun wurud. Yang terakhir mengetahui iptek. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang menguji ajaran Islam terutama yang mengembangkan oleh akal pikiran manusia diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sumber ajaran Islam terdiri dari sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran Islam primer terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sumber ajaran Islam sekunder adalah ijtihad. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.